Aku melepaskan sepatu kaca dan gaun sutraku untuk merasakan dinginnya lantai tanah. Hanya demi membuktikan bahwa cinta tidak butuh harta. Namun, saat meja makanku dibalikkan dan harga diriku diinjak oleh orang-orang yang kucintai, aku menyadari satu hal. Berlian tetaplah berlian, meski terkubur di dalam lumpur sekalipun. Kini, saatnya aku membasuh lumpur itu dan kembali bersinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Layar Kehidupan. Semoga bunda semua dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa subscribe channel ini, biar bunda nggak ketinggalan ceritanya. Langsung saja ini ceritanya yang bakalan buat bunda sedih. Pagi itu, cahaya matahari masuk malu-malu melalui celah gorden kamar kami yang berwarna krem pudar. Aku terbangun dengan senyum yang sulit untuk disembunyikan. Di sampingku, Bayu masih terlelap dengan napas yang teratur. Wajahnya tampak begitu tenang, jauh dari beban pekerjaan yang biasanya ia pikul sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan swasta. Aku mengusap pipinya pelan, merasa bahwa keputusanku untuk meninggalkan segala kemewahan di rumah ayahku adalah pilihan paling tepat dalam hidup ini. Aku beranjak menuju dapur kecil kami. Rumah tipe 36 ini mungkin hanya seukuran kamar ganti di kediaman keluarga Wijaya. Namun di sini, aku merasa memiliki kendali penuh atas hidupku. Aku menyalakan kompor, menyiapkan 2 cangkir kopi hangat, dan sepiring nasi goreng sederhana. Tidak ada pelayan yang mengantar nampan perak. Tidak ada koki pribadi yang menanyakan menu sarapan. Hanya ada aku, Amira, wanita yang kini memilih hidup sebagai orang biasa. Pagi, sayang. Suara Bayu terdengar serak dari arah pintu dapur. Ia memeluk bahuku sekilas sebelum duduk di kursi kayu yang sedikit goyang. Pagi, Mas, kopinya sudah siap, jawabku sambil meletakkan piring di hadapannya. Bayu menatapku dengan tatapan yang selalu membuat hatiku hangat. Terima kasih. Ya, aku masih sering merasa tidak enak padamu. Mir, kamu yang yatim piatu dan tidak punya siapa-siapa lagi, harus hidup pas-pasan bersamaku. Padahal kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Aku tersenyum tipis, menyembunyikan kenyataan bahwa ayahku sebenarnya masih sehat dan mungkin sedang mencariku dengan helikopter. Mas, aku sudah bilang berkali-kali, aku bahagia selama kita bersama. Uang bukan segalanya. Percakapan kami terhenti saat pintu depan terbuka kasar. Ibu Marni, ibu mertuaku yang tinggal bersama kami, masuk dengan wajah yang masam. Ia baru saja pulang dari pasar. Tanpa menyapa, ia meletakkan tas belanjaannya di atas meja makan dengan dentuman yang cukup keras. Halah, cinta tidak bisa mengenyangkan perut. Amira, cetus Ibu Marni tiba-tiba, seolah menyambung pembicaraan kami. Bayu, kamu harus lebih giat bekerja. Lihat itu menantu Ibu Ida. Baru 1 tahun menikah, sudah bisa membelikan ibunya mesin cuci baru. Sedangkan di rumah ini, membeli sabun cuci saja harus dihitung-hitung. Aku menunduk, mencoba menulikan telinga. Ini baru awal dari perjalanan panjangku, dan aku berjanji pada diriku sendiri untuk tetap bersabar. Aku percaya bahwa ketulusan akan selalu menemukan jalannya, meski harus melewati duri yang tajam sekalipun. Pagi berganti siang, dan rutinitas di Jalan Melati mulai terasa seperti irama yang berulang. Aku menghabiskan waktu dengan merapikan rumah, memastikan setiap sudut bersih dari debu. Bagi orang lain, mungkin ini adalah pekerjaan yang menjemukan. Namun bagiku, setiap jengkal lantai yang aku pel adalah bentuk pengabdianku pada cinta yang kupilih. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa menjadi istri yang sempurna tanpa bantuan siapapun. Sore itu, aku sedang duduk di teras depan sambil menjahit kancing kemeja kerja Bayu yang lepas. Dari kejauhan, aku melihat Bayu pulang dengan langkah yang gontai. Bahunya tampak merosot, seolah ada beban berat yang sedang ia panggul. Aku segera bangkit dan menyambutnya dengan segelas air putih dingin. Mas, tampak lelah.
Sekali hari ini, ucapku lembut sambil mengambil tas kerjanya. Bayu menghela napas panjang setelah meneguk air hingga tandas. Iya Mir, tekanan di kantor semakin besar. Target bulan ini tidak tercapai. Dan atasan mulai bicara tentang pengurangan staf. Aku takut Mir. Bagaimana jika aku salah satu dari mereka? Aku menggenggam tangannya erat, mencoba menyalurkan kekuatan yang aku punya. Jangan khawatir Mas. Rezeki tidak akan tertukar. Kita masih punya tabungan kecil. Dan aku bisa mulai mencari pekerjaan paruh waktu di perpustakaan atau toko buku. Namun, percakapan kami terputus oleh kemunculan Ibu Marni yang tiba-tiba sudah berdiri di ambang pintu. Toko buku? Gaji di sana hanya cukup untuk beli kerupuk, Amira. Bayu, kamu itu kepala keluarga. Jangan mau disubsidi istri yang penghasilannya tidak seberapa. Kamu harusnya bergaul dengan orang-orang sukses, seperti teman-teman lamamu. Ibu Marni duduk di kursi plastik di samping Bayu. Matanya berbinar saat ia mulai bercerita. Tadi, ibu bertemu Vina di supermarket. Ya ampun, dia sekarang sukses sekali. Tasnya saja bermerek, mobilnya mengkilap. Dia menitipkan salam untukmu Bayu. Katanya, dia prihatin mendengar kamu sekarang tinggal di rumah sekecil ini. Aku merasakan ada sesuatu yang mencubit hatiku. Nama itu kembali muncul. Vina, wanita yang dulu hampir menjadi pendamping Bayu sebelum aku hadir. Bayu hanya terdiam. Namun aku bisa melihat ada kilatan emosi yang sulit diartikan di matanya. Rasa tidak percaya diri seolah mulai merayap masuk ke dalam pikirannya, diperparah oleh setiap kalimat yang dilontarkan ibunya. Malam itu, saat Bayu sudah tertidur, aku berdiri di depan jendela menatap rembulan. Aku tahu badai sedang menuju ke arah kami. Retakan-retakan kecil mulai muncul di dinding rumah tangga kami. Bukan karena kurangnya cinta, melainkan karena suara-suara dari luar yang mulai meracuni pikiran suamiku. Aku mengusap layar ponselku yang gelap. Teringat pada ayah yang mungkin sedang duduk di meja makan megah yang kosong, menungguku pulang. 1 tahun lagi. Ayah, bisikku pelan. Beri aku waktu 1 tahun lagi untuk membuktikan bahwa pilihanku tidak salah. Suasana di rumah Jalan Melati semakin terasa berat setiap kali tagihan bulanan datang. Bayu seringkali pulang dengan wajah mendung. Dan Ibu Marni tidak berhenti mengeluh tentang kenaikan harga kebutuhan pokok. Aku tahu, jika aku tidak bergerak, keceriaan di rumah ini akan benar-benar padam. Akhirnya, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang selama ini aku hindari, menyentuh tabungan darurat yang kupendam dalam rekening rahasia. Pagi itu, aku berpamitan pada Ibu Marni untuk pergi ke pasar. Namun, tujuan utamaku adalah sebuah toko bahan pangan kelas atas yang jaraknya cukup jauh dari rumah. Aku membeli daging sapi kualitas terbaik, beras organik yang harum, dan bumbu-bumbu segar yang tidak pernah ada di dapur kami sebelumnya. Semua bahan itu aku bungkus menggunakan plastik hitam biasa agar tampak seperti belanjaan pasar tradisional pada umumnya. Wah, tumben kamu beli daging, Amira? Tanya Ibu Marni saat aku kembali ke rumah. Matanya memicing, menatap plastik hitam yang aku bawa. Kebetulan harganya sedang turun di pedagang langgananku. Bu, aku ingin memasakkan rendang kesukaan Mas Bayu. Jawabku setenang mungkin. Sore harinya, aroma harum rempah memenuhi seluruh ruangan. Saat Bayu pulang, wajah lelahnya sedikit cerah, mencium wangi masakan itu. Kami duduk bersama di meja makan kayu kami yang sederhana. Bayu makan dengan lahap, seolah rasa lapar dan beban pikirannya hilang dalam setiap suapan. Enak sekali, Mir. Rasanya seperti masakan restoran bintang 5, puji Bayu, sambil menambah nasi untuk ketiga kalinya. Ibu Marni, yang biasanya pelit pujian pun ikut mengangguk. Ya, memang enak, tapi tetap saja Amira, kalau kamu sering-sering beli daging begini, uang belanja pemberian Bayu bisa habis dalam sekejap. Kamu harus belajar lebih hemat. Aku hanya tersenyum simpul
tanpa membela diri. Ibu Marni tidak tahu bahwa daging itu harganya 3 kali lipat dari uang belanja yang ia berikan. Ia juga tidak tahu bahwa setiap malam aku diam-diam mengisi token listrik dan membayar iuran air melalui aplikasi di ponselku agar Bayu tidak perlu pusing memikirkannya. Bagiku, tidak masalah jika aku dianggap boros, selama aku bisa melihat suamiku tidur dengan tenang tanpa beban tagihan yang menghantui. Namun, kedamaian semu ini terusik saat sebuah mobil mewah berwarna merah berhenti tepat di depan pagar rumah kami. Seorang wanita dengan kacamata hitam besar dan pakaian yang sangat modis turun dari mobil tersebut. Itu adalah Vina. Ia datang bukan hanya untuk berkunjung, melainkan membawa sebuah undangan pesta ulang tahunnya yang mewah. "Halo Bayu." "Halo Tante Marni," sapa Vina dengan suara yang dibuat-buat manis. Matanya melirik ke arahku dengan tatapan meremehkan, seolah aku adalah noda di tengah ruang tamunya yang bersih. "Aku harap kalian bisa datang. Oh, Amira juga boleh ikut kalau punya baju yang pantas untuk acara di hotel nanti." Tanganku mengepal di balik celemek. Namun wajahku tetap tenang. Aku melihat binar kekaguman di mata Ibu Marni dan rasa rendah diri yang kembali muncul di wajah Bayu. Penyamaranku sebagai orang biasa kini benar-benar diuji oleh kehadiran orang dari masa lalu yang haus akan pengakuan. Setelah kunjungan Vina hari itu, suasana di rumah kami berubah drastis. Undangan berwarna emas yang tergeletak di atas meja ruang tamu seolah menjadi duri dalam daging bagi Bayu. Ia menjadi lebih banyak, diam, dan seringkali tertangkap basah sedang melamun menatap mobil merah Vina yang menjauh melalui jendela. Aku mencoba mengabaikan ketegangan itu dengan tetap menjalankan tugasku sesempurna mungkin. Beberapa hari kemudian, aku mendapati Bayu sedang duduk di teras dengan raut wajah yang sangat gusar. Di tangannya terdapat secari kertas tagihan cicilan motor yang ternyata sudah menunggak selama 2 bulan. Aku terkejut, karena setahuku Bayu selalu menyisihkan uang untuk itu. "Mas, ada apa? Kenapa cicilannya belum dibayar?" tanyaku pelan sambil duduk di sampingnya. Bayu menoleh dengan tatapan yang tajam, sesuatu yang jarang ia lakukan padaku. "Kamu tidak tahu bagaimana rasanya menjadi aku, Amira. Teman-temanku di kantor semuanya sudah memakai ponsel terbaru. Mereka makan di tempat mewah setiap akhir pekan. Sedangkan aku merasa seperti pecundang setiap kali Vina menanyakan kabarku. Tapi Mas, kita tidak perlu mengikuti gaya hidup mereka. Kita hidup sesuai kemampuan kita sendiri." Jawabku mencoba menenangkan. "Kemampuan kita," Bayu tertawa miris. "Kemampuan kita bahkan tidak cukup untuk membeli 1 tas yang dipakai Vina." Ibu benar, seharusnya aku tidak terburu-buru menikah. Jika akhirnya aku hanya hidup dalam kesempitan seperti ini. Kata-kata itu terasa seperti sembilu yang menyayat hatiku. Seharusnya aku tidak terburu-buru menikah. Kalimat itu keluar dari mulut pria yang dulu bersumpah akan menjagaku dalam keadaan apapun. Sebelum aku sempat menjawab, Ibu Marni keluar dengan membawa selembar brosur pakaian bermerek yang ia dapatkan dari pusat perbelanjaan. "Bayu, dengarkan Ibu. Kamu harus datang ke pesta Vina dengan penampilan yang luar biasa. Ibu sudah bicara dengan Vina. Dia bilang ada posisi kosong di perusahaan ayahnya sebagai manajer pemasaran. Ini kesempatanmu untuk keluar dari lubang jarum ini," seru Ibu Marni dengan semangat yang berlebihan. "Tapi Bu, Bayu sudah punya pekerjaan tetap." Aku mencoba menyela. Pekerjaan tetap yang gajinya hanya cukup untuk makan tempe setiap hari. Ibu Marni menatapku tajam. "Kamu itu jangan menghambat kemajuan suamimu, Amira. Kalau kamu tidak bisa membantu finansial Bayu, setidaknya jangan jadi penghalang. Kamu tahu tidak, Vina bahkan menawarkan untuk meminjamkan setelan jas mahal untuk Bayu agar dia tidak malu-malu nanti." Melihat Bayu yang mulai mengangguk setuju dengan saran ibunya, aku merasakan firasat buruk. Keinginan Bayu untuk mendapatkan pengakuan instan
mulai menutupi logika dan rasa syukurnya. Tanpa mereka sadari, mereka sedang mengejar bayangan fata morgana yang sengaja diciptakan Vina untuk menghancurkan apa yang telah kami bangun dengan susah payah. Malam itu, aku kembali menatap ponselku. Jari-jariku bergetar di atas nomor kontak Kak Adrian. Aku mulai ragu. Apakah kesabaranku masih memiliki tempat di hati suamiku yang mulai berkarat oleh rasa iri? Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas lapisan es yang tipis. Bayu mulai berubah. Ia yang biasanya pulang tepat waktu, kini seringkali kembali ke rumah saat larut malam dengan berbagai alasan. Terkadang ia beralasan ada lembur mendadak, namun aroma parfum perempuan yang menyengat di kerah kemejanya menceritakan kisah yang berbeda. Aku memilih diam, berharap suamiku akan sadar dengan sendirinya. Suatu sore, aku menemukan sebuah kantong plastik berlogo toko pakaian mewah di bawah tempat tidur. Di dalamnya terdapat sebuah kemeja sutra yang harganya mungkin setara dengan seluruh uang belanja kami selama 2 bulan. Hatiku berdesir. Aku tahu Bayu tidak memiliki uang sebanyak itu. Mas, kemeja ini dari mana? Tanyaku saat Bayu sedang bersiap untuk pergi lagi. Bayu tampak terkejut, namun dengan cepat ia mengubah raut wajahnya menjadi dingin. Itu pinjaman dari Vina. Dia bilang aku butuh pakaian yang layak untuk bertemu dengan relasi bisnis ayahnya. Kenapa? Kamu mau protes lagi? Aku hanya khawatir, Mas. Pinjaman seperti ini biasanya ada harganya. Kita tidak berhutang budi pada orang yang jealous ingin memisahkan kita. Jawabku dengan suara yang mulai bergetar. Memisahkan kita? Jangan terlalu percaya diri, Amira. Vina hanya ingin membantu karena dia kasihan melihat hidupku yang jalan di tempat semenjak bersamamu. Bentak Bayu. Ia menyambar kemeja itu dan melangkah keluar tanpa pamit. Ibu, Marni yang mendengar keributan itu bukannya menenangkan, malah ikut memanaskan suasana. Ia duduk di ruang tamu sambil memoles kuku-kukunya seolah sedang bersiap untuk menjadi sosialita. Sudahlah Amira, harusnya kamu bersyukur ada orang kaya yang mau peduli pada Bayu. Kalau mengandalkan kamu, mungkin seumur hidup Bayu hanya akan jadi pesuruh di kantornya. Malam itu, rumah terasa sangat sepi. Meski Ibu Marni ada di kamar sebelah, aku mencoba menyibukkan diri dengan membersihkan laci meja rias. Hingga aku menemukan sesuatu yang mengejutkan. Buku tabungan pribadiku yang biasanya aku simpan di dalam kotak terkunci, kini berpindah tempat. Saat aku membukanya, jantungku seolah berhenti berdetak. Ada penarikan uang dalam jumlah besar yang tidak aku lakukan. Bayu telah mengambil uangku. Ia menggunakan rahasia yang selama ini aku jaga untuk membiayai gengsinya di hadapan Vina. Aku terduduk di lantai, memeluk lututku sendiri. Rasa sakitnya bukan karena kehilangan uang tersebut, melainkan karena kepercayaan yang telah aku bangun setinggi langit kini dirobohkan oleh pria yang paling aku percayai. Di luar, hujan turun dengan deras, seolah ikut menangisi harga diriku yang mulai terkikis. Aku menyadari bahwa Bayu tidak lagi melihatku sebagai pendamping, melainkan sebagai beban yang menghalangi ambisinya. Bayangan pesta mewah Vina semakin dekat, dan aku tahu di sanalah puncak dari segala kebohongan ini akan terungkap. Pagi itu, suasana rumah terasa sangat mencekam. Bayu sudah berangkat kerja lebih awal, tanpa menyentuh sarapan buatanku. Aku sedang berada di dapur ketika mendengar suara gaduh dari arah kamar tidur kami. Dengan perasaan was-was, aku segera melangkah ke sana. Alangkah terkejutnya aku saat melihat Ibu Marni sedang membongkar laci meja riasku secara paksa. Ibu, apa yang Ibu cari di sini? Tanyaku dengan suara yang tertahan. Ibu Marni tidak menjawab. Ia terus menggeledah hingga tangannya menemukan sebuah amplop putih tebal dengan logo klinik kesehatan ternama. Matanya berbinar penuh kemenangan. Sebelum aku sempat mencegah, ia sudah merobek amplop itu dan mengeluarkan isinya.
Itu adalah dokumen hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh yang aku lakukan secara dayam-dayung beberapa bulan lalu. Oh, jadi ini yang kamu sembunyikan selama ini, seru Ibu Marni dengan nada melengking. Ia menunjuk ke arah kop surat klinik fertilitas yang tertera di sana. Sudah Ibu duga, pantas saja setelah 2 tahun menikah, perutmu tidak menunjukkan tanda-tanda ada kehidupan. Ternyata kamu memang ada masalah. Ibu, tolong baca dulu isinya dengan teliti. Itu bukan seperti yang Ibu pikirkan. Aku mencoba menjelaskan sambil mendekat untuk mengambil surat itu. Namun, Ibu Marni justru menjauhkan surat itu dariku. Ia sama sekali tidak membaca detail medis yang tertulis dalam bahasa dokter yang rumit. Ia hanya melihat nama klinik tersebut dan langsung mengambil kesimpulan sendiri. Tidak perlu baca lagi. Kalau sampai masuk ke klinik seperti ini, artinya kamu memang wanita tidak berguna. Kamu tahu tidak? Bayu itu anak tunggal. Dia butuh penerus. Ternyata kamu hanya menjadi beban yang menghambat kebahagiaan anakku. Sore harinya, saat Bayu pulang, Ibu Marni langsung menyambutnya di depan pintu dengan dokumen tersebut. Aku berdiri mematung di sudut ruang tamu, menyaksikan bagaimana ibu mertuaku meracuni pikiran suamiku dengan kesimpulan yang salah. Lihat ini, Bayu, istrimu yang kamu bangga-bangga menggen ini ternyata bermasalah, ucap Ibu Marni sambil menyodorkan kertas itu. Ibu sudah bilang, dia tidak membawa hoki. Sekarang terbukti, dia tidak akan bisa memberikanmu anak. Apa kamu mau menghabiskan sisa hidupmu dengan wanita yang tidak bisa memberimu keturunan? Bayu menerima kertas itu dengan tangan gemetar. Ia menatapku dengan tatapan yang sangat asing penuh kekecewaan dan kemarahan. Ia tidak bertanya padaku. Ia tidak mencoba mencari tahu kebenaran dari mulutku. Ia hanya terdiam, seolah-olah seluruh dunia yang ia bangun bersamaku runtuh dalam sekejap karena selembar kertas. Mas, tolong dengarkan penjelasanku, lirihku. Cukup, Amira, potong Bayu dengan suara dingin yang menusuk tulang. Aku sudah cukup pusing dengan masalah kantor dan gengsi di depan teman-temanku. Sekarang, kamu menambah beban ini dengan menyembunyikan hal sebesar ini dariku. Ibu benar. Mungkin ini saatnya aku memikirkan masa depanku sendiri. Bayu melangkah masuk ke kamar dan membanting pintu, meninggalkanku yang tersungkur di lantai ruang tamu. Aku memandangi serpihan amplop putih yang berserakan. Mereka tidak tahu bahwa hasil tes itu menyatakan aku sangat sehat. Sementara ada bagian lain dari dokumen itu yang mencatat tentang kesehatan Bayu yang perlu perhatian serius. Aku memilih diam selama ini untuk menjaga harga dirinya. Namun kini, harga diriku sendirilah yang hancur berkiping-heping. Malam itu, aku tidak bisa memejamkan mata. Kamar yang biasanya menjadi tempat paling nyaman, kini terasa seperti penjara yang dingin. Di sampingku, Bayu tidur memunggungi aku. Sebuah jarak yang lebih lebar daripada samudra. Aku menyadari bahwa diam bukan lagi pilihan. Aku harus menetapkan tujuan. Aku akan membuktikan bahwa kesetiaanku tidak sebanding dengan fitnah yang mereka lemparkan. Namun aku akan melakukannya dengan caraku sendiri. Pagi harinya, aku mencoba menyiapkan sarapan seperti biasa. Namun, Ibu Marni sudah berada di dapur dengan wajah penuh kemenangan. Tidak usah repot-repot, Amira. Mulai hari ini, Vina akan sering mengirimkan makanan untuk Bayu. Dia tahu apa yang dibutuhkan oleh pria yang sedang tertekan karena istrinya tidak bisa diandalkan. Ucapnya dengan nada meremehkan. Benar saja, sebuah kurir datang membawa kotak makanan mewah dengan kartu ucapan berwarna merah muda. Bayu memakannya dengan lahap tanpa sedikit pun melirik ke arah nasi goreng buatanku. Aku menarik napas panjang. Rintangan pertama adalah tembok ketidakpedulian. Suamiku sendiri, aku memutuskan untuk pergi ke perpustakaan tempatku bekerja paruh waktu, berharap bisa menjernihkan pikiran. Namun, di tengah jalan, sebuah mobil merah yang sangat kukenal
berhenti di sampingku. Vina turun dengan senyum kemenangan yang memuakkan. Kasihan sekali kamu, Amira, ucap Vina sambil merapikan rambutnya. Aku sudah dengar semuanya dari Tante Marni. Kamu tahu, di dunia kami, wanita yang tidak bisa memberikan keturunan dan tidak punya harta itu tidak ada harganya. Sebaiknya kamu menyerah sekarang sebelum Bayu yang memintamu pergi secara resmi. Aku menatap matanya dengan tenang, sesuatu yang membuatnya tampak sedikit terkejut. Harga diri seseorang tidak ditentukan oleh rahim atau isi dompetnya. Vina, kebenaran akan selalu menemukan jalannya, meski kamu mencoba menutupinya dengan tumpukan emas. Vina tertawa renyah. Kebenaran di mata Bayu. Kebenaran adalah siapa yang bisa membantunya naik jabatan dan siapa yang bisa membuatnya bangga di depan teman-temannya. Dan orang itu bukan kamu. Setelah Vina pergi, aku duduk di bangku taman kota dengan hati yang bergemuruh. Aku tahu Vina mulai menghasut ayah Bayu di kantor melalui koneksi ayahnya. Ia mencoba memutus mata pencaharian Bayu agar suamiku semakin bergantung padanya. Tujuanku sekarang jelas. Aku harus melindungi Bayu dari kehancuran karirnya tanpa ia ketahui, sekaligus menyiapkan diri untuk hari di mana rahasia besarku harus terungkap. Aku mengeluarkan ponsel lama dari saku. Jemariku mengetik sebuah pesan singkat kepada Pak Ujang, kepala pelayan di rumah ayahku. Pak Ujang, tolong pantau perusahaan tempat Bayu bekerja. Pastikan tidak ada tangan kotor yang bermain di sana. Aku harus kuat. Jika ini adalah perang emosi, aku tidak akan membiarkan mereka melihatku menitikan air mata. Perjuangan berat untuk mempertahankan martabatku baru saja dimulai. Sore itu, suasana rumah di Jalan Melati terasa lebih ramai dari biasanya. Gelak tawa Ibu Marni terdengar hingga ke halaman depan. Saat aku melangkah masuk, aku melihat Vina sudah duduk dengan nyaman di kursi ruang tamu, seolah ia adalah pemilik rumah ini. Di atas meja berserakan kantong-kantong belanjaan dari pusat perbelanjaan ternama. Oh, Amira baru pulang. Kebetulan Vina membawakan banyak oleh-oleh untuk kita, ucap Ibu Marni tanpa melihat ke arahku. Ia sibuk mencoba sebuah shawl sutra yang tampak sangat kontras dengan daster lamanya. Bayu keluar dari kamar, sudah mengenakan kemeja baru pemberian Vina. Ia tampak gagah, namun bagiku, ia terlihat seperti orang asing yang sedang memakai kostum. Vina berdiri dan mendekati Bayu, merapikan kerah kemejanya dengan gerakan yang sangat sengaja di depanku. Nah, begini baru cocok, Bayu. Kamu terlihat seperti manajer masa depan, puji Vina dengan nada manja. Ia kemudian menoleh ke arahku. Maaf ya Amira, aku tidak membelikanmu apa-apa. Aku bingung ukuran bajumu. Lagi pula, sepertinya kamu lebih nyaman memakai baju-baju lama ini kan? Aku hanya tersenyum tipis. Terima kasih atas perhatiannya, Vina. Tapi aku memang lebih menghargai apa yang aku miliki sendiri. Malam harinya, saat kami duduk di meja makan, suasana terasa sangat dingin. Ibu Marni terus-menerus memuji kebaikan hati Vina. Ia bahkan mulai membandingkan masakanku dengan makanan restoran yang tadi siang dibawa oleh wanita itu. Bayu, kamu lihat tidak betapa beruntungnya pria yang mendapatkan Vina nanti. Dia tidak hanya cantik, tapi juga murah hati. Tidak seperti orang yang hanya bisa diam dan menjadi beban di rumah ini, sindir Ibu Marni sambil melirik ke arahku. Bayu menghela napas panjang, lalu menatapku dengan tatapan yang sangat melukai. Mir, kenapa kamu tidak bisa belajar sedikit saja dari Vina? Lihat, bagaimana dia berusaha membantu karirku. Sementara kamu hanya sibuk di perpustakaan dengan gaji yang bahkan tidak cukup untuk membayar tagihan listrik yang terus membengkak. Mas, aku bekerja sesuai kemampuanku dan aku selalu ada di sini untuk mendukungmu dengan cara yang jujur.
Jawabku tenang, meski dadaku sesak. Jujur saja tidak cukup di dunia ini, Amira, bentak Bayu tiba-tiba. Aku lelah hidup seperti ini. Aku lelah setiap hari harus menghitung uang receh hanya untuk makan. Vina menawarkan masa depan yang cerah. Dan setiap kali aku melihatmu, aku hanya diingatkan pada kegagalanku sendiri. Aku terdiam, memandangi piringku yang masih penuh. Rintangan ini terasa semakin berat. Suamiku tidak lagi melihat cinta dan kesetiaan sebagai harta, melainkan sebagai penghalang ambisinya. Vina telah berhasil menanamkan racun perbandingan di hati Bayu. Dan perlahan tapi pasti, benang merah yang mengikat kami mulai terurai satu persatu. Namun, di tengah luka itu, tekadku semakin kuat. Aku akan bertahan hingga titik terakhir. Bukan untuk mereka, tapi untuk harga diriku sendiri. Keesokan harinya, aku menyadari bahwa kondisi keuangan kami sebenarnya lebih buruk dari yang dibayangkan. Saat membersihkan laci kerja Bayu, aku menemukan tumpukan surat peringatan dari bank. Ternyata, demi mengimbangi pergaulan Vina dan teman-teman barunya, Bayu diam-diam mengambil pinjaman tanpa sepengetahuanku. Angka-angka yang tertera di sana membuat jantungku berdegup kencang. Jika dibiarkan, rumah kecil ini bisa disita. Aku tidak bisa tinggal diam. Meski hatiku sedang terluka karena ucapan Bayu semalam, aku tetap tidak ingin melihatnya hancur. Aku memutuskan untuk mengambil pekerjaan tambahan secara rahasia. Selain di perpustakaan, aku mulai menerima jasa penerjemahan dokumen hukum secara daring pada malam hari saat Bayu dan Ibu Marni sudah terlelap. Amira, kenapa lampu kamarmu masih menyala jam 2 pagi? Suara Ibu Marni menginterupsi dari balik pintu suatu malam. Hanya sedang merapikan beberapa buku, Bu. Jawabku cepat sambil menutup layar laptop. Kelelahan mulai menggerogoti fisikku. Lingkaran hitam di bawah mataku tidak bisa lagi disembunyikan. Namun, setiap rupiah yang masuk langsung aku setor ke bank untuk mencicil hutang Bayu secara anonim. Aku ingin saat badai ini berakhir, Bayu tidak perlu kehilangan tempat tinggalnya. Di sisi lain, Bayu semakin menjauh. Ia kini jarang makan di rumah. Ia lebih sering menghabiskan waktu di kaf-kaf mahal bersama Vina, menggunakan sisa kartu kredit yang limitnya sudah hampir habis. Ia tidak tahu bahwa setiap kali kartunya bisa digunakan, itu karena aku telah membayar tagihan minimumnya secara diam-diam. Mir, hari Sabtu nanti, aku akan pergi keluar kota bersama Vina dan tim ayahnya. Ada seminar bisnis penting, ucap Bayu suatu sore sambil berkemas. Ia bahkan tidak meminta izin. Ia hanya memberitahu, apakah itu banner-banner untuk bisnis, Mas? Atau hanya alasan agar kamu bisa menghindar dariku? Tanyaku lirih. Bayu menghentikan gerakannya, lalu menatapku dengan dingin. Kamu selalu berpikiran negatif. Inilah bedanya kamu dengan Vina. Vina percaya padaku, sedangkan kamu hanya bisa mencurigai dan membebani. Setelah Bayu pergi, Ibu Marni masuk ke kamarku dengan wajah ketus. Amira, cuci semua baju kotor ini. Ibu mau pergi ke pengajian di rumah teman Vina. Jangan buat ibu malu karena baju yang tidak rapi. Dan satu lagi, jangan lupa bersihkan seluruh rumah. Jangan cuma tahu makan dan tidur. Aku menerima tumpukan baju itu tanpa kata. Tanganku yang mulai kasar karena deterjen dan kurang tidur adalah saksi bisu perjuanganku. Aku sedang meniti jalan yang sangat sunyi. Menyelamatkan orang yang sedang berusaha membuangku adalah ujian paling berat yang pernah aku jalani. Namun, aku percaya setiap butir peluh dan air mata yang jatuh dengan niat tulus tidak akan pernah sia-sia di hadapan Sang Pencipta. Hari-hari berlalu dengan beban yang semakin menghimpit pundakku. Ternyata Ibu Marni tidak puas hanya menyiksaku di dalam rumah. Ia mulai membawa drama keluarga kami keluar pagar, menyebarkannya di antara ibu-ibu tetangga saat mereka berkumpul di pagi hari. Fitnah tentang menantu yang tidak membawa hoki dan masalah keturunan kini menjadi konsumsi publik di lingkungan tempat kami tinggal.
Suatu sore, saat aku pulang dari perpustakaan, dengan tubuh yang sangat lelah, aku melewati sekumpulan tetangga yang sedang mengobrol di depan rumah Ibu Ida. Seketika, suasana menjadi hening saat aku lewat. Tatapan mereka yang biasanya ramah, kini berubah menjadi penuh selidik dan bisikan-bisikan tajam. Kasihan ya Mas Bayu, sudah bekerja keras, tapi istrinya ternyata punya kekurangan. Sayup-sayup, aku mendengar suara salah satu dari mereka. Aku menunduk, mempercepat langkah. Hatiku terasa seperti ditusuk-tusuk. Bagaimana bisa Ibu Marni begitu tega membuka aib yang bahkan ia sendiri tidak tahu kebenarannya. Sesampainya di rumah, Ibu Marni sedang duduk di teras dengan wajah puas. "Sudah pulang, Amira?" Tadi Ibu Ida bertanya, "Kenapa kamu belum juga hamil?" Ibu katakan saja yang sebenarnya agar mereka tidak bertanya-tanya lagi. Lebih baik mereka tahu sekarang daripada kamu terus-menerus menutupi kegagalanmu, ucap Ibu Marni tanpa rasa bersalah. "Bu, kenapa Ibu tega membicarakan masalah pribadi kita kepada orang lain? Itu fitnah, Bu. Hasil medis itu tidak seperti yang Ibu ceritakan." Suaraku bergetar menahan tangis. "Fitnah? Jangan berlagak suci, Amira. Kamu itu hanya ingin menutupi kekuranganmu agar tetap bisa menumpang hidup di sini. Kalau bukan karena kebaikan Bayu, kamu mungkin sudah jadi gelandangan," bentak Ibu Marni. Malam itu, saat Bayu pulang dari perjalanan luar kotanya, suasana rumah semakin keruh. Bayu tampak sangat bersemangat setelah menghabiskan waktu bersama Vina. Namun semangat itu langsung padam saat melihat wajahku yang sembab. Bukannya bertanya apa yang terjadi, ia justru mengeluh tentang komentar tetangga yang sampai ke telinganya. "Mir, aku malu. Tadi di depan gang, Pak RT menatapku dengan tatapan kasihan. Kenapa masalah kesehatan kita sampai menjadi bahan gosip satu lingkungan? Ibu bilang itu karena kamu yang ceroboh menyimpan dokumen itu," ucap Bayu dengan nada menyalahkan. Aku terdiam 1000 bahasa. Aku menyadari bahwa di rumah ini aku sudah kehilangan suara. Apapun yang aku katakan tidak akan pernah didengar jika Ibu Marni sudah berbicara lebih dulu. Ujian mental ini terasa sangat berat. Aku harus menghadapi pengkhianatan suami, kebencian mertua, dan penghakiman lingkungan secara bersamaan. Aku masuk ke kamar dan kembali bekerja untuk melunasi hutang-hutang Bayu yang masih menumpuk. Air mata menetes di atas papan ketik, namun jemariku tetap bergerak. Tujuanku tetap sama. Aku akan menuntaskan semua tanggung jawabku di rumah ini hingga detik terakhir. Namun, aku juga mulai menyiapkan diri. Aku tahu bahwa sebentar lagi sebuah badai besar akan datang dan aku harus memutuskan apakah aku akan tetap bertahan atau akhirnya melepaskan mahkota kesabaranku. Malam itu, hujan turun sangat lebat, seolah-olah langit tahu bahwa badai yang lebih besar akan terjadi di dalam rumah kami. Aku baru saja selesai menyiapkan makan malam sederhana. Meski tubuhku menggigil karena kelelahan setelah bekerja tambahan hingga dini hari, aku tetap berusaha menyajikan nasi hangat, sayur bening, dan sedikit lauk untuk Bayu dan Ibu Marni. Bayu duduk di kepala meja dengan wajah yang sangat gelap. Ia baru saja pulang, dan sepertinya ada masalah besar di kantornya. Ibu Marni duduk di sampingnya, terus-menerus memanaskan suasana dengan cerita tentang betapa mewahnya makan malam yang baru saja ia lihat di media sosial Vina. "Lihat ini, Bayu. Vina sedang makan malam di hotel berbintang. Makanannya sangat indah. Tidak seperti di sini. Setiap hari hanya sayur bening dan tempe. Ibu bosan, Bayu. Ibu merasa seperti orang tidak punya harga diri tinggal di sini," keluh Ibu Marni sambil menggadok-gadok piringnya dengan kasar. Bayu membanting sendoknya ke atas meja. Suara dentingan logam itu membuat jantungku meloncat. "Sudahlah, Bu, Bayu, sudah pusing. Kantor sedang kacau,
Dan sekarang ibu terus-menerus mengeluh. Aku mencoba menenangkan suasana. Mas, dimakan dulu sedikit ya. Ini aku masak sayur kesukaan Mas Bayu, supaya kepalanya sedikit dingin. Ibu Marni tiba-tiba berdiri. Wajahnya merah padam. Sayur kesukaan? Kamu pikir sayur ini bisa membayar rasa malu ibu di depan tetangga? Kamu pikir kesederhanaanmu ini adalah prestasi? Kamu itu hanya beban, Amira. Kamu wanita tidak berguna yang tidak bisa memberi keturunan. Dan sekarang kamu memberi makan anakku seperti memberi makan pelayan. Ibu, tolong jaga bicara ibu, ucapku dengan suara yang bergetar. Kenapa kamu mau melawan? Ibu Marni tiba-tiba melakukan gerakan yang sangat cepat. Dengan kedua tangannya, ia membalikkan meja makan kecil kami. Gubrak, suara piring-piring pecah menghantam lantai keramik. Sayur bening yang masih panas tumpah membanjiri lantai, mengenai kaki kursiku. Nasi putih berhamburan, tercampur dengan debu dan pecahan kaca. Aku mundur 2 langkah, gemetar karena terkejut. Segala usahaku, segala butir peluh yang aku keluarkan untuk menyiapkan makan malam ini, kini hancur berserakan di bawah kaki. Jangan habiskan berasku. Menantu mandul tak guna, teriak Ibu Marni. Suaranya mengalahkan suara gemuruh petir di luar. Pergi, kamu dari sini. Aku tidak sudi melihat wajahmu lagi. Aku menoleh ke arah Bayu, mencari setitik perlindungan atau setidaknya pembelaan. Namun, Bayu hanya diam membisu, menatap kekacauan di lantai dengan mata yang hampa. Ia tidak bergerak untuk menenangkan ibunya. Ia juga tidak bergerak untuk membantuku. Di saat itulah, aku menyadari bahwa cinta yang selama ini aku bela mati-matian ternyata hanyalah sebuah fata morgana yang sudah lama hilang. Aku berdiri mematung di tengah kekacauan. Cairan sayur yang hangat meresap ke dalam kain dasterku. Namun hatiku jauh lebih dingin. Aku menatap pecahan piring keramik yang berserakan. Piring yang kubeli dengan sisa uang paruh waktuku agar meja makan kami terlihat lebih manis. Kini, semuanya hanya menjadi sampah di bawah kaki Ibu Marni. Mas, lirihku. Suaraku nyaris hilang ditelan suara hujan yang kian menderu di luar. Mas tidak ingin mengatakan sesuatu? Bayu perlahan mengangkat wajahnya. Tidak ada binar cinta, tidak ada penyesalan. Hanya ada sorot mata pria yang kalah oleh egonya sendiri. Ibu benar, Amira. Mungkin kita memang tidak seharusnya bersama. Kehadiranmu di sini hanya membuatku merasa semakin kecil. Setiap kali aku melihatmu, aku diingatkan betapa sulitnya hidup kita. Kata-kata itu lebih tajam daripada pecahan kaca di lantai. Aku menarik napas panjang, mencoba mengisi rongga dadaku yang terasa sesak. Jadi, selama ini pengabdianku, caraku menutupi kekuranganmu, dan kesabaranku menghadapi hinaan ibu, semua itu hanya membuatmu merasa kecil. Cukup, Amira, jangan merasa paling berjasa, bentak Bayu sambil berdiri. Vina benar, kamu hanya akan menahan langkahku dengan mentalitas orang miskinmu itu. Pergilah. Mungkin dengan begitu, aku bisa bernapas lega. Ibu Marni tersenyum puas. Sebuah senyum kemenangan yang sangat menyakitkan. Dengar itu, anakku sudah tidak mau melihatmu. Sekarang, kemas barang-barangmu dan keluar dari rumah ini. Jangan bawa satupun barang yang dibeli dengan uang Bayu. Aku tidak menangis lagi. Air mataku seolah sudah kering sejak lama. Dengan langkah tenang yang mengejutkan mereka berdua, aku masuk ke dalam kamar. Aku tidak mengambil baju-baju baru yang pernah kubeli untuk menyenangkan mereka. Aku hanya mengambil koper kecil berisi pakaian lamaku saat pertama kali datang ke sini, dan sebuah ponsel yang selama 2 tahun ini tersimpan rapat di dasar laci. Aku keluar dari kamar, melewati mereka tanpa menoleh sedikit pun. Saat kakiku mencapai ambang pintu, aku berhenti sejenak. Mas Bayu, ucapku tanpa membalikkan badan. Aku pergi bukan karena aku menyerah, tapi karena aku menyadari bahwa kamu tidak cukup kuat untuk memiliki wanita sepertiku. Dan untuk ibu, terima kasih sudah menunjukkan padaku
bahwa harta memang tidak bisa membeli kelas. Tapi setidaknya, harta bisa melindungiku dari orang-orang seperti kalian. Aku melangkah keluar ke bawah guyuran hujan. Air dingin membasahi tubuhku. Namun untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, aku merasa sangat ringan. Aku berjalan menuju gang utama, lalu membuka ponsel lama yang kini menyala terang. Jari-jariku menari di atas layar, mengetikkan nomor yang sangat kuhafal. "Halo, Kak Adrian," ucapku saat sambungan terhubung. "Jemput aku di persimpangan Jalan Melati sekarang. Dan tolong, bawa mobil yang paling besar yang kita punya." Penyamaranku sudah selesai. Lampu jalanan yang rimeng-rimeng memantulkan bayangan tubuhku yang basah kuyup. Aku berdiri sendirian di bawah halte tua di persimpangan Jalan Melati. Koper kecil di sampingku tampak begitu menyedihkan. Namun di tanganku, ponsel yang menyala itu adalah kunci menuju dunia yang telah lama kutinggalkan. Tidak sampai 15 menit, suara deru mesin yang halus namun bertenaga membelah keheningan malam. 3 buah mobil hitam mewah dengan cahaya lampu yang terang benderang mendekat. Mobil paling depan, sebuah sedan panjang dengan logo yang sangat prestisius, berhenti tepat di hadapanku. Seorang pria jangkung dengan setelan jas mahal keluar dari pintu belakang. Ia mengabaikan hujan yang membasahi pakaiannya dan langsung memelukku erat. "Amira." "Ya Tuhan, apa yang mereka lakukan padamu?" Suara Kak Adrian bergetar penuh amarah dan kesedihan. "Aku tidak apa-apa, Kak. Aku hanya ingin pulang," bisikku di dadanya. "Pak Ujang, masukkan kopernya. Kita pergi dari tempat ini sekarang juga," perintah Kak Adrian tegas. Beberapa pria berseragam dengan sigap melaksanakan perintah itu. Tetangga yang mengintip dari balik jendela pasti terheran-heran melihat pemandangan ini. Namun aku tidak peduli lagi. Di dalam mobil yang hangat, Kak Adrian menyelimutiku dengan kain kasmir. Ia memberikan sebuah tablet yang berisi laporan keuangan dan operasional perusahaan. "Sesuai permintaanmu, kami sudah memantau perusahaan tempat suamimu bekerja. Ternyata Vina dan ayahnya memang sedang berusaha menjatuhkan Bayu agar dia benar-benar berhutang budi pada mereka. Mereka memanipulasi laporan proyek yang dikerjakan Bayu." Aku menatap layar itu dengan tatapan kosong. Jadi, mereka tidak hanya menghancurkan hatinya, tapi juga karirnya. "Bukan itu saja, Mira," lanjut Kak Adrian. "Hasil tes medis yang asli, yang ibu mertuamu ambil itu. Tim dokter kita sudah meninjau salinannya. Kamu sangat sehat." Justru data di bagian bawah dokumen itu yang menunjukkan hasil tes Bayu setahun lalu saat ia melakukan pemeriksaan rutin kantor, menunjukkan bahwa dialah yang membutuhkan pengobatan jangka panjang untuk masalah kesuburan. Kamu melindunginya selama ini, tapi dia malah membuangmu. Aku menyandarkan kepala di jok kulit yang empuk. Pilihan terakhirku kini telah diambil. Aku telah kembali ke identitas aslinya. Besok, dunia Bayu dan Ibu Marni tidak akan pernah sama lagi. Aku bukan lagi Amira yang bisa mereka bentak dan hinakan di meja makan. "Kak," ucapku sambil menatap keluar jendela ke arah rumah kecil yang kian menjauh. "Besok jadwalkan pertemuan dengan Dewan Direksi perusahaan Bayu. Aku ingin melakukan audit menyeluruh sebagai pemilik saham mayoritas yang baru." Pagi itu, gedung perkantoran pusat Wijaya Group tampak lebih sibuk dari biasanya. Namun, fokusku bukan di sana. Aku berdiri di depan cermin besar, menatap sosok wanita yang hampir tak kukenali lagi. Bukan lagi Amira dengan daster lusuh dan rambut terikat seadanya, melainkan Amira Wijaya. Aku mengenakan setelan blazer berwarna biru gelap yang elegan, dengan rambut yang tertata rapi dan tatapan mata yang tajam namun tenang. "Sudah siap, Amira?" tanya Kak Adrian yang tampil gagah di sampingku. "Siap, Kak. Mari kita selesaikan apa yang mereka mulai." Jawabku mantap. Tujuan kami adalah kantor cabang tempat Bayu bekerja. Saat iring-iringan mobil kami tiba, suasana lobi mendadak senyap. Para karyawan berdiri tegak, membungkuk hormat saat kami melintas.
Aku melihat beberapa rekan kerja Bayu yang dulu sering meremehkanku saat aku mengantar bekal untuk suamiku. Kini mereka tampak pucat dan bingung. Kami melangkah menuju ruang rapat utama. Di sana, Bayu sedang duduk di pojok ruangan dengan wajah kusam. Sementara Vina duduk dengan angkuh di samping ayahnya, Pak Bram, yang menjabat sebagai kepala cabang. Mereka sedang merayakan kemenangan kecil atas manipulasi proyek yang mereka susun. Selamat pagi. Semuanya, suaraku menggema di ruangan itu. Bayu tersentak. Ia berdiri begitu cepat hingga kursinya hampir terjatuh. Amira, apa yang kamu lakukan di sini? Dan kenapa kamu memakai baju seperti itu? Vina tertawa sinis. Wah, lihat siapa yang datang. Amira, ini bukan tempat untuk pembantu atau istri yang dibuang. Satpam, kenapa kalian membiarkan wanita ini masuk? Namun, tidak ada satpam yang bergerak. Sebaliknya, Pak Adrian melangkah maju. Perkenalkan, ini adalah Amira Wijaya, pemilik saham mayoritas dari induk perusahaan ini. Mulai hari ini, beliau yang akan memimpin audit menyeluruh terhadap cabang ini. Ruangan itu mendadak sunyi senyap, seolah oksigen di dalamnya tersedot habis. Wajah Bayu berubah dari bingung menjadi putih pucat seperti kertas. Pak Bram, ayah Vina, langsung berdiri dengan gemetar. Nona, Amira. Jadi, selama ini, Pak Bram tidak mampu melanjutkan kata-katanya. Aku berjalan perlahan menuju kursi utama di ujung meja panjang itu. Aku menatap Bayu yang masih mematung. Mas Bayu, kemarin kamu bilang, aku adalah beban yang menahan langkahmu. Hari ini, aku di sini untuk menunjukkan bahwa selama 2 tahun ini, aku adalah satu-satunya alasan mengapa kamu masih memiliki kursi untuk diduduki di kantor ini. Aku membuka map di hadapanku. Audit dimulai sekarang. Kita akan mulai dari laporan proyek yang dimanipulasi oleh Pak Bram dan Vina, serta penggunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi yang dilakukan oleh saudara Bayu. Inilah pilihan tersulitku. Aku harus menjatuhkan orang yang pernah kucintai demi menegakkan kebenaran. Bukan untuk balas dendam yang kasar, melainkan untuk memberikan pelajaran bahwa integritas dan ketulusan tidak bisa ditukar dengan kepingan emas manapun. Keheningan di ruang rapat itu terasa begitu mencekik. Bayu masih berdiri mematung, matanya berpindah-pindah antara aku dan Kak Adrian, seolah sedang berusaha bangun dari mimpi buruk yang sangat nyata. Sementara itu, Vina mencoba mempertahankan si sesesa keangkuhannya meski tangannya gemetar hebat saat menggenggam tas mahalnya. Ini tidak mungkin. Amira, kamu pasti sedang bersandiwara, teriak Vina. Suaranya melengking pecah. Ayah, jangan percaya padanya. Dia hanya yatim piatu yang beruntung menemukan baju sewaan. Aku tidak menanggapi teriakannya. Aku hanya memberikan isyarat kecil kepada Pak Ujang yang berdiri di dekat pintu. Dalam hitungan detik, beberapa petugas audit dan tim hukum masuk ke ruangan. Mereka membawa tumpukan dokumen yang selama ini aku kumpulkan secara diam-diam melalui bantuan Kak Adrian. Bapak Bramantio, ucapku dengan nada yang sangat tenang namun berwibawa. Kami memiliki bukti rekaman dan aliran dana yang menunjukkan bahwa Anda telah mengalihkan dana proyek sebesar 500 juta rupiah ke rekening pribadi yang kemudian digunakan untuk membiayai gaya hidup putri Anda dan Bayu. Aku menatap suamiku. Kamu menandatangani dokumen-dokumen itu tanpa memeriksa, hanya karena kamu terlalu silau dengan janji jabatan yang ditawarkan Vina. Bayu terduduk lemas di kursinya. Mir, aku tidak tahu kalau itu ilegal. Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku bisa sukses. Sukses tidak dibangun di atas kebohongan, Mas. Jawabku lirih. Sama seperti pernikahan kita yang kamu hancurkan karena kamu lebih memilih mendengarkan suara orang lain daripada hatimu sendiri. Di tempat lain, di rumah kecil
Jalan Melati. Ibu Marni sedang asik memamerkan syal pemberian Vina kepada beberapa tetangga yang sengaja ia undang untuk minum teh. Ia masih bercerita betapa malangnya nasib Bayu memiliki istri sepertiku. Namun, kesenangannya terhenti saat sebuah mobil dinas dari kantor Bayu datang. Bukan untuk menjemputnya ke pesta, melainkan untuk memberikan surat penyitaan atas barang-barang yang dibeli menggunakan dana perusahaan yang disalahgunakan oleh Bayu. Para tetangga yang tadinya memujinya kini mulai berbisik-bisik melihat barang-barang mewah di ruang tamu itu diangkut keluar satu persatu. Sore itu, saat aku kembali ke kantorku, aku menerima laporan bahwa Pak Bram resmi diberhentikan secara tidak hormat. Vina harus menghadapi tuntutan hukum atas keterlibatannya dalam manipulasi dana. Sementara Bayu, aku memberinya satu kesempatan terakhir. Ia tidak dipenjara, namun ia kehilangan seluruh jabatannya dan harus memulai semuanya dari nol sebagai staf biasa di perusahaan lain. Tanpa bantuan koneksi apapun, aku berdiri di jendela kantorku yang tinggi, melihat lampu lampion kota mulai menyala. Ini adalah awal dari resolusi panjang. Aku telah melepaskan beban yang selama ini menghimpitku, dan kini saatnya aku membantu mereka melihat kebenaran, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan konsekuensi yang adil. Setelah badai di ruang rapat itu mereda, Bayu pulang ke Jalan Melati dengan langkah yang seolah tak menapak bumi. Ia menemukan rumahnya dalam keadaan sunyi. Tidak ada aroma masakan hangat yang menyambutnya. Tidak ada sapaan lembut yang biasanya menenangkan hatinya. Yang ada hanyalah Ibu Marni yang terduduk di lantai ruang tamu yang kosong, menangisi barang-barang mewah yang telah diangkut paksa. Bayu, apa yang terjadi? Kenapa mereka mengambil semuanya? Mana Vina? Kenapa dia tidak menolong kita? Rengek Ibu Marni sambil memegang lengan anaknya. Bayu melepaskan pegangan ibunya dengan perlahan. Wajahnya tampak lebih tua, 10 tahun. Vina sudah tidak ada, Bu. Ayahnya sedang diperiksa polisi. Dan Amira yang selama ini Ibu hina, dialah yang sebenarnya memiliki perusahaan tempatku bekerja. Ibu Marni terdiam, mulutnya menganga. Maksudmu, si anak yatim piatu itu? Tidak mungkin. Bayu, pasti dia mencuri atau melakukan sesuatu yang haram. Cukup, Bu, bentak Bayu. Namun tanpa amarah, hanya ada kelelahan yang luar biasa. Amira adalah putri keluarga Wijaya. Dia meninggalkan kemewahannya hanya untuk hidup bersamaku, untuk melihat apakah aku mencintainya dengan tulus. Dan kita gagal dalam ujian itu. Malam itu, mereka harus makan dengan sisa-sisa bahan seadanya. Tidak ada lagi daging kualitas terbaik yang selama ini disajikan Amira secara diam-diam. Saat Ibu Marni mencicipi nasi yang agak keras dan sayur yang hambar, ia baru menyadari betapa hebatnya Amira mengelola uang belanja yang sedikit menjadi hidangan yang nikmat. Sementara itu, di kediaman Wijaya, aku duduk di meja makan yang panjang bersama Kak Adrian dan Ayah. Ayah hanya menatapku dengan senyum bangga. Meski matanya berkaca-kaca, ia tidak menyalahkanku atas kegagalanku mencari cinta sejati. Ia justru bangga karena aku tetap menjaga kehormatan keluarga bahkan dalam penindasan. Amira, ucap Ayah lembut, kamu sudah membuktikan bahwa emas tetaplah emas meski berada di dalam lumpur. Sekarang, apakah kamu sudah siap untuk benar-benar melepaskan masa lalu itu? Aku meletakkan sendokku. Sudah, ya. Besok, aku akan mengirimkan surat terakhir untuk mereka. Bukan surat kemarahan, tapi surat yang akan membantu mereka belajar apa itu arti tanggung jawab. Di kamarku, aku membuka berkas medis yang asli. Aku menyisipkan sebuah catatan kecil di dalamnya. Esok, Bayu akan menerima kenyataan yang paling pahit, bahwa selama ini aku tidak pernah mandul, dan aku tetap tinggal di sisinya meski tahu dialah yang memiliki masalah kesehatan. Hanya karena aku ingin menjaganya agar tidak merasa rendah diri. Aku ingin dia tahu bahwa cinta yang sejati adalah
melindungi, bukan menghakimi. Pertemuan itu terjadi di sebuah taman kota yang tenang, tempat yang dulu pernah menjadi saksi janji-janji manis Bayu saat kami masih berkencan. Aku duduk di bangku kayu, menatap angsa yang berenang tenang di kolam. Saat langkah kaki yang ragu mendekat, aku tidak menoleh. Namun aku tahu, itu adalah dia. Bayu berdiri di hadapanku. Penampilannya sangat sederhana. Jauh dari jas mahal pemberian Vina, ia tampak seperti Bayu yang dulu ku kenal. Namun dengan gurat penyesalan yang mendalam di wajahnya. "Terima kasih sudah mau datang, Amira," ucapnya lirih. Aku menyerahkan sebuah amplop coklat kepadanya. "Ini adalah dokumen terakhir yang ingin kuberikan padamu secara pribadi. Di dalamnya ada surat perceraian yang sudah kutandatangani dan laporan medis yang selama ini Ibu Marni permasalahkan." Bayu membuka amplop itu. Saat matanya membaca baris demi baris hasil tes medis yang asli, tangannya mulai gemetar. Ia terjatuh di bangku di sampingku, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya berguncang hebat. Kamu sudah tahu selama ini? Kamu tahu bahwa akulah yang bermasalah. Tapi kamu membiarkan dirimu dihina oleh ibu? Kamu membiarkan tetangga menyebutmu wanita tidak berguna hanya untuk menjagaku?" Suara Bayu pecah oleh isak tangis. "Aku mencintaimu saat itu, Mas. Dan dalam cinta yang kupahami, menjaga kehormatan pasangan adalah yang utama. Sayangnya, kamu lebih memilih menjaga harga dirimu di mata orang asing daripada menjaga wanita yang ada di sampingmu." Jawabku dengan suara yang tenang namun mantap. Bayu berlutut di depanku, memohon maaf dengan segala kehancurannya. "Beri aku satu kesempatan lagi, Amira. Aku akan berubah. Aku akan mulai dari nol bersamamu." Aku menyentuh bahunya sekilas, lalu berdiri. Kesempatan itu sudah habis. Di malam meja makan itu terbalik. "Mas, aku sudah memaafkanmu dan ibu. Tapi kita tidak bisa kembali. Aku sudah menemukan kembali diriku yang hilang. Dan kamu harus menemukan dirimu sendiri tanpa bantuan siapapun." Aku berjalan pergi menuju mobil yang sudah menunggu. Di dalam mobil, aku merasakan kelegaan yang luar biasa. Tidak ada rasa benci, tidak ada rasa dendam, hanya ada kedamaian. Aku telah memenangkan pertarungan ini bukan dengan menghancurkan mereka, tapi dengan menunjukkan bahwa aku tetap menjadi orang baik meski diperlakukan dengan buruk. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidur dengan sangat nyenyak. Aku bukan lagi korban. Aku adalah pemenang dari kisahku sendiri. Inilah akhir dari penderitaanku dan awal dari kebahagiaan sejatiku sebagai Amira Wijaya yang mandiri dan bijaksana. 6 bulan telah berlalu sejak hari di taman itu. Kehidupan di Jalan Melati tidak lagi sama. Rumah kecil nomor 36 itu kini dihuni oleh keluarga baru. Sementara Bayu dan Ibu Marni telah pindah ke sebuah rumah kontrakan yang jauh lebih kecil di pinggiran kota. Bayu kini bekerja sebagai staf gudang di sebuah perusahaan logistik. Setiap hari, ia harus bangun sebelum matahari terbit untuk mengejar bus jemputan. Tidak ada lagi kemeja sutra atau parfum mewah. Yang ada hanyalah seragam kerja berbahan kasar dan peluh yang bercucuran. Namun, anehnya, sorot mata Bayu kini tampak lebih hidup. Ia tidak lagi mengejar bayang-bayang kesuksesan semu. Di meja kecil kontrakannya, ia mulai rajin menabung, keping demi keping koin, bukan untuk pamer, melainkan untuk biaya pengobatan dan pola hidup sehat yang disarankan. Dalam dokumen medis yang pernah kuberikan, Ibu Marni pun mengalami perubahan besar. Tanpa asisten rumah tangga dan tanpa uang tambahan dariku, ia harus belajar memasak dan mencuci pakaiannya sendiri. Awalnya, ia terus mengeluh dan menyalahkan keadaan. Namun saat ia jatuh sakit karena kelelahan, tidak ada Vina yang datang menjenguk. Hanya para tetangga sederhana di lingkungan barunya yang datang membawakan semangkuk bubur hangat. "Bayu,
ucap Ibu Marni suatu malam saat mereka makan malam dengan seadanya. Ibu merindukan Amira, bukan karena uangnya, tapi karena kesabarannya saat ibu memaki-makinya dulu. Ibu baru sadar, selama ini kita memiliki berlian, tapi kita malah membuangnya demi sekeping kaca berwarna. Bayu hanya mengangguk pelan. Penyesalan memang selalu datang terakhir. Bu, yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah menjadi orang yang lebih baik agar kita tidak menyakiti orang lain lagi, seperti kita menyakiti Amira. Sementara itu, aku mulai disibukkan dengan yayasan yang baru kudirikan, Yayasan Tiara Hati. Fokus utamanya adalah memberikan perlindungan, hukum dan pelatihan kemandirian bagi wanita-wanita yang mengalami penindasan dalam rumah tangga namun tidak memiliki kekuatan finansial untuk membela diri. Aku tidak lagi bersembunyi di balik penyamaran. Aku memimpin rapat, berbicara di depan media, dan mengelola perusahaan keluarga dengan tangan dingin namun tetap memiliki empati. Kak Adrian sering menggodaku bahwa aku kini lebih sibuk daripada ayah. Namun aku tahu, inilah jalanku. Setiap kali aku melihat seorang wanita yang berhasil bangkit dari keterpurukannya, aku merasa seperti sedang menyembuhkan bagian dari diriku yang pernah terluka di jalan melati. Suatu sore yang cerah, aku menghadiri acara pembukaan salah satu panti asuhan yang didanai oleh yayasanku. Di sana, aku melihat begitu banyak anak-anak yang memiliki mata berbinar, penuh harapan. Di tengah kerumunan, seorang wanita paruh baya mendekatiku dengan ragu. Ternyata dia adalah Ibu Ida, mantan tetanggaku di Jalan Melati. Nona Amira. Maksud saya Ibu Amira, sapa Ibu Ida dengan wajah sungkan. Saya hanya ingin minta maaf atas semua prasangka kami dulu. Kami tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku tersenyum tulus dan menggenggam tangannya. Tidak apa-apa, Bu Ida. Semua itu sudah jadi bagian dari perjalanan hidup saya. Bagaimana kabar orang-orang di sana? Ibu Ida menghela napas. Lingkungan kami sudah lebih tenang sekarang. Tapi kami semua belajar satu hal dari cerita ibu, bahwa kita tidak boleh menghakimi seseorang hanya dari apa yang terlihat di luar. Oh iya, saya dengar Mas Bayu sekarang rajin menjadi relawan di panti jompo setiap akhir pekan. Sepertinya dia benar-benar berusaha menebus kesalahannya. Mendengar hal itu, hatiku terasa hangat. Ternyata kepergianku bukan hanya memberikan kebebasan bagiku, tapi juga memberikan kesempatan bagi Bayu untuk menemukan nuraninya yang sempat tertutup ego. Tak lama setelah itu, saat aku sedang berjalan menuju mobil, aku melihat sosok pria yang sangat kukenal sedang berdiri di trotoar seberang jalan. Itu Bayu. Ia mengenakan seragam kerja yang rapi namun sederhana, sedang membantu seorang nenek menyeberang jalan dengan sangat sabar. Mata kami sempat bertemu selama beberapa detik. Tidak ada lagi amarah di mataku, dan tidak ada lagi rasa sombong di matanya. Bayu hanya mengangguk hormat dari jauh, sebuah pengakuan tulus akan posisiku sekarang, dan aku membalasnya dengan senyuman tipis yang menandakan bahwa aku sudah benar-benar merelakan segalanya. Aku masuk ke dalam mobil, di mana Kak Adrian sudah menungguku. Sudah siap untuk proyek besar berikutnya di luar kota? Tanya Kak Adrian sambil menyerahkan jadwal kegiatan. Tentu Kak, tapi sebelum itu aku ingin mampir sebentar ke toko buku. Ada beberapa buku motivasi yang ingin kukirimkan secara anonim ke alamat kontrakan Mas Bayu. Aku ingin dia tahu bahwa memulai dari bawah bukanlah akhir dari segalanya. Jawabku. Hidup memang penuh kejutan. Luka yang dulu menganga kini telah berubah menjadi bekas luka yang membuatku lebih kuat. Aku menyadari bahwa memaafkan bukan berarti melupakan atau kembali, melainkan melepaskan diri dari rantai kebencian agar bisa berlari lebih jauh. 1 tahun berlalu sejak pertemuan singkat di trotoar itu. Kini, namaku Amira Wijaya
Dikenal bukan hanya sebagai pewaris takhta bisnis, melainkan sebagai sosok yang memberikan napas baru bagi banyak perempuan di negeri ini. Yayasan Tiara Hati telah berkembang pesat, memiliki cabang di 5 kota besar. Pagi ini, aku berdiri di balkon kantor pusat yang menghadap langsung ke arah jantung kota. Di tanganku ada sebuah kartu pos sederhana tanpa nama pengirim. Namun aku tahu persis tulisan tangan siapa itu. Terima kasih sudah menjadi guru terbaik dalam hidupku. Aku sudah melunasi semua hutang-hutang lama. Bukan hanya hutang bank, tapi hutang batin pada diriku sendiri. Ibu sekarang sudah tenang di masa tuanya. Meski kami hidup sederhana, semoga kebahagiaan selalu menyertaimu. Aku tersenyum kecil, lalu melipat kartu itu, menyimpannya di laci meja sebagai kenangan akan masa lalu yang telah kutaklukkan. Tidak ada dendam yang tersisa. Aku menyadari bahwa pengkhianatan yang kulalui di Jalan Melati adalah sekolah yang paling mahal untuk membentukku menjadi pemimpin yang punya hati. Pintu kantorku diketuk perlahan. Kak Adrian masuk bersama seorang pria muda berbakat, seorang arsitek yang akan membantu proyek pembangunan rumah perlindungan baru kami. Kehidupan terus berjalan, membawa peluang-peluang baru dan wajah-wajah baru yang lebih menghargai ketulusan. Ayah sering berkata bahwa berlian hanya bisa dibentuk melalui tekanan yang luar biasa. Dan kini, aku merasakan kilau itu bukan berasal dari perhiasan yang kupakai, melainkan dari ketenangan batin karena telah memaafkan. Aku melangkah keluar kantor dengan penuh percaya diri. Di bawah sinar matahari pagi yang hangat, aku tahu bahwa kisah Amira sang menantu yang terbuang telah lama mati, digantikan oleh kisah Amira, sang pembawa harapan. Penyamaranku telah usai, lukaku telah sembuh, dan kini aku siap menulis bobot baru yang lebih indah dalam buku kehidupanku. Hidup memang tentang kehilangan, tetapi hidup juga tentang menemukan kembali siapa dirimu yang sebenarnya di tengah badai. Tamat. Terima kasih sudah mendengar cerita ini. Semoga Bunda suka sama ceritanya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.